Shalom saudara-saudara yang terkasih. Mari kita baca firman Tuhan dari Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Firman Tuhan yang bunyinya demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Saudara-saudara, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dia bukan tidak tahu dia berdosa. Dia sangat sadar, termasuk saya dan saudara-saudara sekalian. Tapi, bukankah kita sendiri tidak mau dianggap orang yang tidak baik? Tentunya, sebagai orang yang telah jatuh dalam dosa, kita masih punya sikap arogansi. Dan itulah budaya kita. Dan salah satu arogansi kita tidak mau disebut sebagai orang jahat. Dan di saat yang bersamaan, kita mengklaim diri sebagai orang yang baik hati. Saudara-saudara, menyebut diri baik hati itu adalah satu upaya subjektif untuk menunjukkan saya lebih baik daripada orang lain. Tapi di saat yang bersamaan, ketika kita menentang, kita bisa melihat banyak contoh. Bukankah sekarang tidak sedikit sosial media memampangkan bahwa tindakan kebaikan bisa menjadi ajang dokumentasi dan pencitraan diri. Ajang kebaikan juga bisa menjadi alat untuk mencari pundi-pundi. Tidak sedikit konten kreator yang membuat kontennya diisi dengan tindakan-tindakan kebaikan. Tentunya ini baik, karena itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Tetapi apakah motifnya baik? Ini masih misteri. Dan kita juga tidak bisa menghakimi orang itu jahat atau tidak. Tapi paling tidak, pemahaman tentang kebaikan diri ini sangat subjektif sekali. Nah saudara-saudara, makanya firman Tuhan itu ngomong seperti ini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Kita mungkin bisa mendokumentasikan segala macam kebaikan kita di dalam dunia. Tapi di saat yang bersamaan kita sedang menutupi segala keburukan kita yang lebih banyak dari perbuatan baik kita. Terlepas dari perbuatan baik kita, belum tentu semuanya murni, tulus, tapi bisa jadi ada yang tulus. Makanya Tuhan mau arahkan kita untuk melihat orang yang setia, siapakah yang menemukannya. Saudara-saudara, banyak orang bisa melakukan, mengawali segala sesuatu dengan hal yang baik, tetapi belum tentu setia. Hal-hal yang baik dilakukan di awal, pertengahan, tetapi ketika banyak tantangan, orang baik pun bisa gagal melakukan yang baik. Bisa berhenti putus asa karena tidak mendapatkan pengakuan, tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatan baik yang mereka lakukan. Tapi yuk kita belajar dari Kristus. Kristus ketika dia datang ke dalam dunia, dia menunjukkan apa itu nilai kesetiaan. Dia setia menjalankan kehendak Bapanya untuk menyelamatkan kita. Raja yang datang ke dalam dunia yang melakukan tindakan kebaikan, tindakan kasih, dan pastinya dia setia. Pada waktu Kristus melakukan itu semua, tujuannya hanya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa supaya bisa diperdamaikan dengan Allah. Nah saudara-saudara, kita bisa melihat hal ini. Kristus ketika menyelamatkan kita di dalam proses Via Dolorosa, jalan kesengsaraan itu, hal yang menarik adalah Kristus di dalam melakukan itu semua, dia setia sampai akhir. Dan di dalam proses yang panjang itu, tak satu kali pun orang-orang datang dengan tulus mengucapkan terima kasih, dengan tulus dan setia ngomong itu sampai akhir. Banyak orang yang mungkin dalam Alkitab menunjukkan bahwa dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus, tapi setelah itu dia melakukan kesalahan kan kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang melakukan hal yang baik kepada Tuhan Yesus, tapi setelah itu dia melakukan yang jahat lagi kan ke Tuhan Yesus. Dan inilah faktanya, tidak ada orang yang bisa benar-benar setia. Dan Kristuslah teladan setia kita. Kristus setia walaupun dia tidak dihargai. Dia setia menanggung segala penderitaan itu walaupun tidak ada yang berterima kasih kepadanya. Kristus setia menghadapi jalan kesengsaraan sampai mati di kayu salib agar kita yang hendak mati dan binasa ini bisa mendapatkan keselamatan. Kristus setia melakukan itu semua demi kita. Tapi sayangnya kita sering hidup tidak setia. Saudara-saudara, mari kita merenungkan tentang kesetiaan. Kesetiaan adalah barang mahal yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi saya percaya ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan bukan cuma menjelikan kita untuk melihat teladan kesetiaan Kristus yang menyelamatkan kita, tapi Kristus juga mendorong kita bahwa kita punya sekarang kemampuan untuk melakukan tindakan yang setia. Setia melakukan perintah Allah, tidak peduli kita jatuh bangun. Setia untuk melakukan apa yang Allah inginkan, demi menyenangkan Allah sebagai wujud terima kasih kita, yang kita buktikan dari kesetiaan hidup kita yang mengikut Kristus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
kebaikan Tuhan yang ditunjukkan lewat kesetiaan-Mu di dalam melakukan apa yang Engkau kehendaki demi menyelamatkan kami. Sekarang Tuhan, ini kami rindu menjadi alat berkat-Mu yang setia melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala hal baik yang boleh kami terima. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.